lebih ngatur waktu juga. Menulis itu enak. Capek tapi candu. Yo, oke teman-teman, selamat malam. Balik lagi dengan saya Edi Hurun. Di sini tuh ada 3 orang tamu ya, ada 3 orang bro dan sis ya, sebenarnya lebih tepatnya sis ya. Ada 3 orang yang nggak kalah luar biasanya. Di sana ada Chelsea. Halo Ci, gimana kabar? Halo Pak, baik. Ada juga Gebi Pardede. Halo Gebi, apa kabar? Halo Pak, kabar baik. Kabar baik. Dan juga ada ketos kita yang sebentar lagi akan digeser posisinya ya. Ada Angel di sana. Halo Angel, selamat malam. Malam, Pak. Pak Edi mau nanya dulu ini ke kalian bertiga. Bosan nggak belajar dari rumah? Hampir 2 tahun sampai lulus, bosan nggak? Bosan. Bosan. Kalau Chelsea? Bosan ya. Bosan. Kalau Gaby? Sen. Bosan ya, rata-rata bosan ya. Jangankan kalian ya Pak Edi, kadang-kadang lihat komputer aja bosan gitu ya. Apalagi kalian yang usianya lagi pengen main gitu ya. Pak Edi ke Chelsea dulu deh. Ci, ceritain dong, ada perubahan apa sih yang Chelsea alami ya ketika mulai pandemi lalu pulang ke rumah, mulai belajar dari rumah tuh ada perubahan apa sih yang Chelsea alami? Jadi bisa lebih lebih ngatur waktu juga. Waktu buat belajar sama buat santai. Terus habis itu jadi lebih rajin juga. Gitu ya. Udah sih Pak itu aja. Gitu ya. Tapi kalau Pak Edi lihat-lihat tuh di akhir-akhir tuh kalau Chelsea itu kalau ngomongin soal apa ya, penyair itu ya, dalam hal puisi itu kayaknya malah peningkatan drastis ya Pak Edi lihat ya. Iya. Makasih Pak. Tapi sabar nih, kalau di rumah tuh latihan terus gitu, kayak misalkan nyoba nulis puisi atau belajar untuk membaca puisi itu sering gitu. Biasanya aku mah lebih sering nulis puisi daripada baca puisi. Gitu ya. Kalau baca puisi kalau dibutuhin aja. Begitu ya. Kayaknya setelah ini kita akan dihibur oleh Chelsea ya dengan membacakan puisi salah satu aja gitu ya. Aduh, Angel, apa namanya, ada perubahan apa Angel yang Angel alami, yang Angel rasakan selama pandemi ya? Aku jadi bisa lebih bagi waktu sama mandiri. Sama lebih bertanggung jawab. Lebih bagi waktu, bener sih. Kadang-kadang banyak teman-teman kita yang selama masa pandemi itu banyak yang bingung gitu ya. Bingung salah satunya itu kayak kalau bagi waktu tuh bingung gitu, mau ngerjainnya mana dulu gitu ya. Ujung-ujungnya udah bete, akhirnya ya gitulah gitu ya. Emang sih gitu. Kalau Gaby, ada pengalaman apa Bi selama pandemi? Apalagi kelas 9, ntar lagi lulus, ada pengalaman apa sih Bi? Ya sama kayak Chelsea sama Angel Pak. Bisa di waktu sama mungkin ada hobi yang kita nggak tahu tiba-tiba ada gitu Pak selama pandemi. Begitu Sama ya. di rumah. Begitu. Kalau ngomongin soal hobi ya, barusan kata Gaby. Angel, kalau hobi nih di pandemi kayak gitu atau misalkan di akhir-akhir itu lebih suka tertarik dengan apa, Angel? Aku lebih tertarik sama baca sama musik. Bacanya novel atau Novel. lebih sering tuh novel yang genrenya apa tuh? Romantis kah? Komik apa namanya? Komedian kah? Aku random sesuai mood. Oh gitu ya, random sesuai mood ya. Kalau Gaby, wah Gaby, ada hobi baru apa nih Gaby? Atau apa namanya kayak semacam sesuatu yang baru tapi Gaby suka gitu apa? Kalau hobi yang baru mungkin nulis cerita fantasi Pak. Nulis. Wah, ini tadi nanya dulu itu udah berapa lembar tuh nulis cerita fantasinya? Baru 4 sih Pak, baru 4 cerita. Baru 4. Sabar. Tadi mau nanya dulu. Suka nulis cerita fantasi ini emang sejak dari dulu atau emang baru-baru ini? Baru-baru ini Pak. Baru-baru ini. Terus inspirasi dari orang sih Pak, kayak mungkin kayak kita lihat itu kayak menulis itu enak gitu Pak, kayak refresh gitu. Gitu ya, bener sih Pak Edi dulu tuh suka banget nulis nulis kayak semacam ya kalau dibilang opini sih nggak terlalu banget gitu ya, tapi lebih banyak tuh curhat tapi agak sedikit formal gitu ya. Terakhir juga Pak Edi sempat nulis kayak semacam cerpen itu sesuatu yang hilang. Inspirasinya itu datang dari ketika
lampu jalanan di jalan seberang sekolah di Ibrahim Haji itu padam, berapa hari kan nggak nyala gitu. Pak Edi penasaran nih lampu jalannya itu kapan nyalanya gitu ya. Akhirnya Pak Edi bikin satu cerpen yang judulnya itu sesuatu yang hilang gitu. Kalau Chelsea, dan Chelsea ini salah satu hal yang mungkin sejagat raya Indonesia juga tahu ya kalau Chelsea ini salah satu yang paling menonjol tuh puisi ya. Ci, kalau ngomongin soal hobi itu di akhir-akhir ini lebih suka dengan apa nih, Ci? Aku lebih suka jadi lebih lebih suka nonton film barat. Aku lebih suka sihir kayak gitu. Oh, sihir ya gitu ya. Kayaknya kita beda genre ya. Kalau Pak Edi tuh kalau film Bollywood, film India, aduh itu film dari tahun berapa, dari abad dari berapa tuh Pak Edi udah nonton semua itu. Kalau belajar dari rumah gitu ya. Kalau Pak Edi lihat itu kemarin tuh ada yang Pak Edi lihat tuh ada beberapa teman-teman kita tuh yang dulunya itu nggak suka dengan sesuatu, tapi sekarang tuh ada kayak banyak banget nih potensi-potensi yang muncul. Pak Edi ambil contoh ya, Gaby dulu ya, dulu sebelum pandemi boro-boro deh Pak saya nulis gitu ya. Kalau hari ini gitu ya, kalau ditanya soal pengalaman ya, pengalaman tuh nggak hanya semata-mata soal belajar, soal ikut meet ya, tapi kalau secara pribadi ya, pengalaman secara pribadi. Ada pengalaman unik apa yang kalau menurut kalian tuh, aduh ini tuh satu yang nggak terduga gitu ya. Kemarin ya waktu juara 1 itu Pak. Juara, oh iya ya, juara 1 lomba storytelling di San Marsatue, harus kita kasih aplaus dulu nih ya, luar biasa gitu ya. Ci, itu Pak Edi pengen nanya ya, barangkali ini tuh bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman kita. Itu persiapannya tuh kayak gimana, bikin konsepnya itu kalau Pak Edi lihat tuh ya, koreografinya tuh ada kayak ganti seragam, lalu backgroundnya itu macam-macam. Itu bikin konsepnya tuh lama gak sih itu? Itu aku kerjain 1 malam. Terus karena itu kan lagi sibuk-sibuknya, jadi aku kerjain 1 malam, begadang gitu. Terus itu kalau konsepnya aku udah bikin dari hari-hari yang kemarin. Kan aku juga pernah ikut storytelling, tapi yang bahasa Indonesia, tingkat se-Jawa Barat. Tapi jadi aku di situ belajar buat kayak ganti-ganti suara, ganti-ganti peran. Nah itu aku udah itu coba gitu. 1 malam ya, berapa gelas kopi yang habis tuh? Nggak suka kopi Pak. Nggak suka kopi ya? Kira-kira cemilannya seberapa banyak tuh di warung Mama? Ada berapa banyak cemilan yang diambil ini untuk menemani malam menyelesaikan video ini? Aduh. Kalau Gaby, ada pengalaman baik apa nih Bi selama pandemi ini Bi? Tapi kalau Gaby ini, kalau dibilang pengalaman baik, ada ini sih. Kalau Pedila tuh, Gaby di rumah tuh sama ini ya, kakek sama nenek ya. Berarti di rumah tiap hari kayaknya, ya mungkin sebagian besar pekerjaan rumah kayaknya Gaby yang ini ya, ikut membantu juga ya. Iya. Termasuk masak juga. Termasuk masak juga. Kadang dibantu juga. Begitu. Tapi pernah nggak bikin mie sampai gosong gitu, goreng mie sampai gosong? Pernah. Atau bikin teh sampai tehnya itu sampai apa ya? Tehnya itu sampai membeku gitu ya? Pernah. Oh gitu ya. Aduh, Gaby luar biasa ya. Apa dari kampung Pak Edi pernah cerita sama si Gaby waktu di sekolah gitu ya. Ternyata Gaby ini orang tuanya tuh di Medan sana, dan Gaby itu sejak SMP ya Bi, atau dari SD di sini? Dari bayi. Dari bayi ya, dari bayi tinggal sama kakek sama neneknya. Kangen nggak sama orang tua Bi? Sekali. Kali ya. Tapi nanti setelah tamat SMP mau ke sana, balik ke kampung atau di sini? Lihat rencana nanti sih Pak kalau bisa. Oh gitu ya. Waduh, ini ternyata Gaby ini merantau sejak kecil ya. Waduh, ini orang merantau tuh mungkin setelah lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah gitu ya. Ini Gaby beda ya, merantaunya sejak kecil gitu ya. Oke, thank you, Bi. Kalau Angel, ada pengalaman baik apa nih, Angel? Banyak. Salah satunya yang paling berkesan apa, Angel? Aku jadi ketos. Jadi ketos ya, benar ya. Yang sebentar lagi tadi Pak Edi sempat lihat itu ada video-video yang calon ketos kita tuh yang tadi udah bikin video visi misi.
kayaknya posisi kota OSIS kita ini akan segera digeser ya mereka ini ya. Iya, Pak. Sudah. Aduh, ketos ya Angel jadi ketos. Jel, cerita dong satu pengalaman Jel. Jadi ketos selama masa pandemi itu ada gimana sih biar bisa memilih sama teman, bisa kayak bro, ayo kita rapat ada apa gitu. Tuh ada kesulitan nggak Jel? Kalau misalnya kesulitan pasti ada ya. Terus kan juga waktu aku jadinya kan jadi kesita juga. Nah, terus jadi ketos itu, aku pernah pas MPLS, itu benar-benar capek banget. Terus aku langsung sakit. Capek tapi candu. Capek tapi seru. Seru ya. Tapi ada nggak pengalaman waktu jadi ketos lalu ada mungkin bawahan di sini maksudnya partner ya dari struktur organisasi itu mungkin mereka tuh wakil apa gitu ya. Pernah nggak ada teman tim di ketos tuh kayak, aduh ini teh gimana ya dibilangin nggak nurut, dimintain bantuan, ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada. Ada. Kayaknya nggak bisa dibahas di sini ya karena ini lagi ketos akhirnya. Kalau diceritakan di sini takutnya nanti wah ini kayaknya bagian dari propaganda biar kita dikalahkan nanti di ketos ya. Jadi teman-teman yang calon ketos nanti boleh belajar dari ketos kita sekarang yang masih aktif ya. Jadi jangan dulu sombong ya karena ketos kita ini masih angel ya belum diganti ya. Teman-teman juga masih calon belum pemilihan ya. Gitu. Ini ngomongin soal apa ya? Soal adik ketos, soal pengalaman segala macam. Jadi pengen nanya satu hal dong soal teman. Cik, kalau Chelsea berteman tuh lebih senang tuh teman yang kayak gimana tuh? Teman yang baik, sefrekuensi, ya pokoknya bisa ngertiin juga, saling ngertiin. Aku punya sahabat satu dari SD, Sempat waktu itu kepecah waktu pas kelas 4 itu, tapi sampai sekarang balik lagi. Begitu ya. Angel, paling nggak suka dalam berteman tuh apa kira-kira? Kalau misalnya cuma jadi mata-mata doang gitu, jadi kayak di pertemanan itu misal kita ada yang nggak suka sama orang ini, tapi cuma dipendem doang, terus akhirnya dia ini nyeritain ke teman yang lain tentang kejelekan kita. Iya sih ya, kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang musuh dalam selimut gitu ya, kita berteman baik, mungkin suatu saat mungkin karena ya ada sesuatu yang mungkin kita harus tegang, yang jeleknya itu bukannya diomongin di depan, saya tuh nggak suka loh sikap kamu kayak gitu, saya nggak terlalu nyaman gitu ya, tapi malah didiamin, tahu-taunya di belakang diceritain gitu ya, itu sama halnya membunuh dari belakang gitu ya. Gitu. Kalau Gaby, kalau misalkan berteman ya, tadi mau nanya satu hal Bi ya, temenan kita tuh kan pasti beda-beda ya. Bi, menurut Gaby sendiri, kalau pengalamannya Gaby, teman yang bisa membuat kita kayak ada penyemangatnya gitu loh. Bisa jadi tempat curhat gitu, Pak. Terus bisa jaga rahasia masing-masing. Itulah kadang-kadang tuh manusia itu agak susah dipegang omongannya ya. Kadang-kadang di depan kita tuh ya selalu ceritanya A, di luar sana ceritanya B gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Nih kalau ngomong soal teman ya, kalau Angel tuh paling suka ya, ini mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin sebagai ketos gitu kan pasti punya posisi khusus dong kalau sebagai siswa gitu ya, dalam hal struktur ya, bukan Angel paling istimewa enggak ya. Angel, ada nggak hal-hal ya, atau misalkan ini agak sedikit ke pribadi kita gitu, ada nggak hal-hal yang teman-teman di luar sana tuh belum tahu tentang Angel gitu? Kalau aku sih, kalau misalnya teman deket-deket aku sih, semuanya udah tahu tentang kepribadian aku. Soalnya kan juga udah lama ya. Ya meskipun 3 tahun, tapi kita tuh dalam satu grup itu, kita dalam satu circle gitu, kita tuh saling terbuka gitu. Nah terus kalau misalnya kepribadian aku yang mungkin orang nggak tahu, selain teman-teman aku orangnya nggak bisa langsung deket kalau misalnya belum terlalu kenal. Jadi cuma sebatas teman doang, oh ya udah gitu. Cuma misalkan kayak ketemu say hello gitu-gitu doang ya, nggak Ya lebih. jadi orang lain tuh menganggap aku tuh jutek padahal enggak. ini kayaknya Ya gitu semua tahu Pak, kalau misalnya ada waktu itu ada orang bilang kayak gini, ih Angel apa sih kamu jutek banget. Terus aku bilang, ih kamu nggak tahu ya kalau misalnya aku sama temen aku gimana gitu Pak. Bener sih ya. Kadang-kadang tuh orang tuh hanya melihat kita tuh dari sisi sepintasnya ya. Jadi orang hanya sekilas tentang kita lalu jadiin kesimpulan. Oh si A tuh orangnya kayak gini segala macam. Tapi belum tentu juga gitu ya.
Kalau Gaby, ada nggak sisi tertentu yang mungkin teman-teman yang Gaby itu belum tahu, oh ternyata Gaby itu kayak gini gitu. Kalau dari teman-teman aku sih udah tahu semua sih, Pak. Berarti kalau ada yang pengen tahu soal Gaby harus ke Karin, harus lewat Karin ya biar tahu ya. Aduh gitu ya. Kalau Chelsea sendiri gimana tuh kayak mungkin ketika dalam bergaul dan mungkin pernah ngalamin kejadian kayak tadi gitu ya, misalkan kayak Angel tadi, teman-teman kita tuh tiba-tiba jadi ngejudge kita tuh kayak buruk banget gitu ya, padahal mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah kalau Chelsea sendiri tuh ada nggak sih sisi kepribadian tersendiri yang teman-teman tuh nggak pernah tahu gitu? Sama kayak Angel, jadi kalau aku belum terlalu kenal banget sama orang itu, aku nggak pernah cuman say hello doang. Terus walaupun udah kenal lama, misalkan kayak 3 tahun ini nih, SMP teman-teman ini, aku orangnya juga nggak mudah percaya ke orang. Jadi kalau mau curhat juga kepentingan ke diri sendiri atau enggak ke sahabat aku yang emang udah lama banget kenal. Terus itu mereka tuh tahu aku tuh kayak orangnya tuh cuek, padahal aku tuh orangnya belas kasihan banget, Ternyata Chelsea gitu. ini mungkin menurut orang tuh si Chelsea tuh orangnya agak sedikit egois tapi sebenarnya sangat berbelas kasihan ya. Lalu kadang-kadang juga mungkin kita pernah ngalamin ya, teman kita tuh nilai kita tuh dari masa lalunya kita gitu ya. Mungkin dulu tuh kita sering ngelakuin ini terus teman tuh ngejas kita tuh hari ini juga masih ngejas kita tuh seolah-olah kita tuh hidup di masa lalu. Padahal perasaannya Pak Edi tuh kadang-kadang gini ya, kita tuh kan hidup tuh makin hari tuh makin berubah, situasi juga berubah. Zamannya Pak Edi SMP itu nggak akan sama dengan kalian bertiga di SMP sekarang. Beda. Kalau misalkan temannya Pak Edi ngejas Pak Edi atau menilai Pak Edi itu dari SMP di tahun 2000 berapa ya waktu itu? 2007 sampai 2010. Beda coy sekarang. 2021 men beda. Beda cerita gitu ya. Apa namanya? Pengalaman, situasi dan zamannya itu udah berbeda gitu. Kalau nanya ngomongin soal prospek pendidikan gitu ya, rencana ke depan apa namanya mau ke SMA mana atau ke SMK mana atau mau ngambil jurusan apa Ci? Aku mau ngambil jurusan IPS, karena aku suka kayak sejarah gitu, aku suka akuntansi. Terus aku rencananya mau ke SMA Santa Maria 1. Gitu ya. Oh ini planningnya udah bener-bener matang ya. Terus kuliahnya pengen ambil jurusan accounting atau enggak hukum. Terus kuliahnya pengennya sih ya, mimpi nih Pak, pengen kuliah di Melbourne, Universitas Australia Melbourne. Tahu Pak? Tahu dong. Tadi dulu juga Ketinggian. mau kuliah di sana, cuman nggak jadi gitu, karena telat naik angkot, ketinggalan angkot jadinya. Aduh, gara-gara angkot Pak Edi nggak jadi kuliah di Australia gitu ya. Kalau Gaby, apa namanya prospek untuk ke SMA kayak gimana nih Bi? Mau ke SMA kah? Mau ke SMK kah? Kalau mau ke SMA ngambil jurusan apa? Demikian pun SMK Bi. Kalau soal jurusan mungkin mau IT, Pak. Terus kalau ITS. ke SMA swasta Medan. Berarti terjawab ya Pak. Tadi tuh saya bingung Pak. Nantilah baru lihat mau di Bandung atau ke kampung tuh nantilah baru lihat. Tapi terjawab sekarang ya. Akhirnya gambaran sedikit tuh paling nggak mau ke Medan. Kayaknya mau berkumpul sama bapak sama mama ya. Kayaknya ya. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya entah kita sekolah SMA-nya itu mau di kampung kita ya, di kampung kita atau dimanapun, tetap aja kurikulum kita sama, nggak ada yang beda kok gitu ya. Kalau Angel, kalau untuk prospek lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi di SMA atau di SMK, punya plan apa nih Angel? Kalau aku sih mau nyoba SMA negeri, terus aku masuk jurusan IPA, terus aku kuliah mau ngambil fakultas kedokteran. Oh ini sudah bahas soal kuliah semua ya. Prospeknya benar-benar ini ya, jauh ya. Oke sih memang. Nah, kalau nih ya, kalau ngomongin soal kuliah ya, Pak Edi senang ya, Chelsea udah punya plan mau ke Australia, yang dulu juga Pak Edi punya rencana gara-gara ketinggalan angkot, akhirnya nggak jadi ke Australia gitu ya.
Angel mau jadi dokter, ya Pak Edi juga dulu pengen jadi dokter gitu. Yang jadi dokter cuma tulisannya doang, Pak Edi. Tulisannya jelek banget gitu ya. Kayak dokter kan tulisannya itu aduh susah gitu bacanya gitu. Bener ya, kadang-kadang kita sendiri pusing gitu ya. Padahal baru pulang dari dokter, belum sampai di rumah, belum sampai 5 menit, pusing. Gara-gara apa? Baca yang apa tuh, resep dokter, resep obat dari dokter tuh. Nggak bisa kebaca gitu ya. Gitu. Pak Edi cuma lulus itunya doang ya, karena hurufnya Pak Edi itu jelek banget gitu ya. Pasti dong nanti untuk mencapai ke tahap sana tuh pasti dong kita melewati anak tangga yang harus benar-benar kita lewati. Salah satunya belajar. Kalau ngomongin soal belajar tuh pasti di masa pandemi itu banyak banget kendala gitu ya. Pak Edi nanya dulu pertama ke Angel deh. Angel, kalau selama pandemi gini tuh kan kayak kendala belajar tuh kan pasti banyak banget gitu ya. Kira-kira Angel sendiri kalau ketika ada masalah belajar selama masa pandemi gini itu apa sih yang Angel lakukan atau hal yang Angel lakukan biar masalah yang Angel hadapi itu bisa terselesaikan. Ini gara-gara belum minum air nih, Pak Edi minum air dulu ya. Kesel lagi nih. Kesel gara-gara panggilin itu loh, supir angkot yang sampai Pak Edi ketinggalan itu loh. Ini Pak Edi tuh masih cari supir angkot itu orang mana sih gitu ya. Aduh, supir angkot. Atau Gaby kenal supir angkotnya? Di Tuhan sih aku nggak ada kendala. Kalau misalnya aku ada pelajaran yang nggak tahu, aku nanya ke orang tua atau nggak nanya ke tante sama om. Selain ke bapak, selain ke tante atau selain ke kakak sepupu, ada lagi nggak? Mungkin ya, mungkin. Aku dari referensi lain sih, dari YouTube sama dari Google. Gitu ya. Iya ya. Padahal banyak banget ya. Sekarang tuh tadi tuh Pak Edi baru ikut ini ya, ikut pelatihan guru-guru di sekolah. Dan ada satu hal yang menarik dan itu baru Pak Edi sadari gitu ya. Ternyata perpustakaan sekarang tuh bukan lagi kita pergi ke perpustakaan yang ada bangunannya, tapi perpustakaan sekarang tuh ada di handphone yang kita punya ini gitu ya. Kalau Chelsea? Aku kan orangnya rada mut-mutan ya Pak. Jadi kalau belajar juga kalau mut aja. Nah, kalau biar bangkitin mood itu, biasanya aku makan dulu, mandi dulu, biar tenang, biar fresh. Jadi bisa masuk ke otak. Ya kalau sama makanan kesukaan mah bisa, ya sepiring bisa lah. Oke, kalau Gaby, ada ketika ada kendala, apa sih yang Gaby lakukan untuk menyelesaikan kendala gitu atau masalah gitu? Kalau aku sih karena aku orangnya mungkin di rumah Pak jarang banget bicara sama orang-orang. Jadi kalau mau nanya juga susah. Jadi kayak cuman tergantung sama Google aja. Atau enggak tanya guru. Terakhir, dari kalian bertiga lah Pak Edi satu. Apa sih pesan buat teman-teman kalian yang sebentar lagi akan lulus dan kita akan ya syukur-syukur masih punya waktu untuk ketemu, kalau nggak mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Apa sih pesannya buat teman-teman? Ya, kita harus tetap bersama-sama meskipun banyak masalah, tapi kita udah dewasa, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita juga harus bisa ituin ego kita. Yang paling penting ego sih Pak. Terus juga meskipun kita cuma 3 tahun, kalau SD kan 6 tahun, terus kalau SMP itu kan 3 tahun. Waktunya juga nggak singkat, waktunya juga sangat singkat kan. Nah, tapi kita harus bisa bersikap dewasa dalam pertemanan itu. Kalau Gaby, Mungkin kayak untuk bersikap lebih dewasa lagi mungkin kan Pak. Lagian juga bener sih kata Engkel. 3 tahun itu kayak singkat banget, jadi kalau mau berteman juga harus pilih-pilih. ya bener sih Pak Edi sepakat ya dengan barusan Gaby bilang ya. Berteman tuh harus milih ya. Milih itu bukan berarti bahwa oh ini sesama dari Medan jadi kita berteman. Oh ini bukan dari Medan gak usah berteman. Bukan soal itu ya. Tapi berteman tuh ketika kita bisa dihargai, kita bisa menghargai teman kita, juga bisa nerima kita dan kita juga bisa menerima teman kita gitu ya. Kalau Chelsea sendiri apa sih pesan buat teman-teman? Pesannya itu lebih dewasa lagi, terus jangan ngejudge orang, jangan mandang orang dalam satu sisi. Kita juga harus melihat di sisi yang lainnya. Terus juga buat kayak buat kedepannya tetap berjuang, jangan pantang nyerah karena masa depan kita masih panjang.